Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Zainal Arifin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Cynthia Ayu Fitriani dengan NIM 010. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Inka Clarina Meliana dengan NIM 09, Uswatun Hasanah dengan NIM 010. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema keberagamaan Nabi. Pengertian keberagamaan Nabi. Kata keberagamaan berasal dari kata beragama yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata beragama sendiri memiliki arti memeluk atau menjalankan agama. Menurut Poe Wadarminta, agama adalah segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, serta ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian atau berhubungan dengan kepercayaan itu. Sedangkan Nabi adalah hamba Allah yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah. Jadi wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, keberagamaan Nabi Musa dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa merupakan salah satu kisah yang cukup banyak diceritakan dalam Al-Quran. Surat-surat Makkiyah dan Madaniyah sama-sama memberikan porsi yang cukup banyak dalam memaparkan tentang Nabi Musa. Hal ini menunjukkan adanya pelajaran yang terkandung di dalamnya. Selama ini, Nabi Musa dikenal sebagai Nabi untuk Bani Israel, yang membawa wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada kaumnya, yakni kitab Taurat, sehingga penelusuran lebih jelas tentang keberagamaan Nabi Musa penting untuk dilakukan. Mengenai keberagamaan yang dimaksud adalah suatu sisi keagamaan seseorang. Agama menjadi suatu prioritas hingga sekaligus kebutuhan. Keberagamaan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Menurut Hasbi As-Siddiqi, dalam kisah Ibrahim mencari Tuhan, menggambarkan metode yang diterapkan Ibrahim dalam menuntun umatnya kepada agama tauhid. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, kisah ini juga sebagai respon atas kekeliruan umat manusia yang menyembah benda-benda langit, seperti bintang, bulan, atau matahari. Ibrahim memulai menuntun umatnya dengan menghancurkan dasar-dasar syirik dan secara perlahan tapi pasti Ibrahim kemudian membangun dasar-dasar akidah. Dengan mengambil dalil pada planet dan tata surya, Ibrahim menetapkan adanya Allah. Selanjutnya adalah dasar-dasar keberagamaan. 1. Melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktu yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. 2. Menunaikan zakat. Karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya. 3. Ruku. Bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya, masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslim. Dasar Al-Quran mengenai keberagamaan diantaranya adalah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Karakteristik dalam beragama yang pertama ada unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib, yang kedua unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan, yang ketiga unsur respon yang bersifat emosional dari manusia, dan yang keempat unsur paham adanya yang kudus atau sacred dan suci.
Latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Yang pertama ada fitrah manusia, kelemahan dan kekurangan manusia, dan yang terakhir tantangan manusia. Dan penjelasannya sudah ada di makalah, silakan dibaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.